Oke, untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan lagi di bab yang sama mengenai partnership, dimana setelah di video yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara untuk pembentukan partnership serta juga pembagian laba ruginya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mencatat apabila ada partner baru yang masuk sebagai anggota partnershipnya. Untuk memasukkan seorang partner baru, di sini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, nanti biasanya partner yang sekarang itu nanti bisa memberi ibaratnya mengalokasikan nanti partner barunya mau dapat berapa persen, itu bisa. Ataupun nanti partner barunya bisa sistemnya adalah membeli modal dari partner lama. Atau nanti partner baru memberikan suatu investasi yang baru, bukan dalam bentuk pembelian modal yang lama. Dimana di sini untuk yang kedua dan ketiga ini masing-masing nanti ada dua metode pencatatan, yaitu bisa goodwill, bisa juga bonus. Nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, apabila pakai yang pertama, di mana di sini partner lama, di sini dalam artian sini ada orang yang benar-benar ingin menginvestasikan, di mana di sini si partner lama kan di sini mereka akan mengalokasikan kamu dapat berapa persen, dan juga nanti partner tersebut yang orang baru tersebut nanti akan dapat bagian dari future earning-nya juga. Ini yang paling simpel untuk yang pertama, yaitu dimana di sini ada partner baru yang baru masuk, tapi di sini dia sistemnya adalah membeli dari partner lama yang sudah ada, membeli bagian dari modal yang sudah ada. Di sini ada contohnya, dimana di sini ada Alvano dan Bailey, dimana Alvano dan Bailey itu masing-masing punya modal ada $50, dan juga masing-masing mereka punya kepemilikan atau nanti bagian dari laba atau ruginya itu adalah masing-masing 50%. Di sini ada partner baru yang ingin bergabung namanya Cobb, di mana Cobb ini membeli separuhnya dari kepemilikannya milik Alvano seharga $25. Jadi di sini kita mencatatnya terlebih dahulu, kita akan mengurangi modalnya dari Alvano karena di sini partner barunya ini hanya membeli dari total modal lama, dikurangi Alvano dikurangi 25, dan juga Cobb di sini masuk sebagai partner baru. Di sini catat ada dia punya modal $25. Terus sederhananya di sini kalau kita mau melihat pembagian modalnya ada yang di bawah ini, dimana di sini di sebelumnya ada Alvano dan Bailey masing-masing punya $50. Lalu setelah Cobb masuk, di sini Cobb membeli 25% dari milik Alvano, sehingga Alvano cuma punya $25 modal, dan juga $25-nya lagi sudah dibeli Bailey dengan kepemilikan juga 25%. Total modalnya tidak berubah karena si Cobb hanya membeli bagian dari $100 yang modal awalnya. Itu tadi apabila membeli dari partner, tapi di sini apabila yang simple, tidak ada goodwill maupun bonus. Di sini yang berikutnya sama-sama membeli dari partner, tapi di sini ada goodwill yang harus dicatat. Dimana di sini ada contohnya juga, di sini ada Don dan Ed, dimana Don dan Ed itu punya modal masing-masing ada $50 dan juga ada $40 dengan masing-masing untuk pembagian laba ruginya adalah 50%. Faye di sini bersedia membayar $60 untuk membeli kepemilikan 50% dari partnership milik Don dan Ed. Nah, di sini yang juga perlu sedikit perhatian, di mana di sini partnership milik Don sama Ed di sini kalau kita total modalnya itu kan hanya $90. Dan si Faye ini bersedia membayar $60 untuk 50%-nya. Kalau kita logika ya, berarti 50%-nya dari partnership Don dan Ed itu kan hanya $45. Tapi si Faye ini bersedia membayar $60. Dalam artian di sini berarti Don dan Ed di sini memiliki nilai lebih di mata publik, di mana nilai lebih tersebut membuat biasanya banyak partner baru mau menginvestasikan lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya. Apabila hal tersebut terjadi, di situ yang biasanya bisa kita katakan ada goodwill yang tersirat, ada goodwill yang nantinya mungkin akan muncul di transaksi ini. Dan di sini karena di sini Faye bersedia membayar $60 hanya untuk 50%-nya, di mana di sini
nantinya Don dan Ed masing-masing akan punya total modal nilai adalah 25%. Pertama-tama untuk menghitung goodwill-nya, di sini kita menggunakan basicnya adalah basic value dari miliknya Faye. Karena di sini Faye itu ternyata bersedia membayar $60 untuk 50% kepemilikan dari milik Don dan Ed. Dimana Don dan Ed kalau 50% itu kan hanya $45. $45 kita bandingkan dengan $60, mana yang lebih tinggi? $60 ya. Jadi di sini untuk menghitung implied value of firm-nya, kita menggunakan sama seperti di video yang lalu, kita menggunakan mana yang lebih tinggi. Di sini kita pakai 60%. 60% dibayarkan untuk 50% kepemilikan, sehingga bisa kita perkirakan nilai barunya dari si partnership 3 orang ini apabila terbentuk itu adalah $120. Modal lamanya di sini ada $90, sehingga bisa di sini bisa kita temukan ada goodwill $30. Goodwill ini adalah goodwill yang muncul dari nilai milik Don dan Ed, karena di sini Don dan Ed mungkin anggaplah mereka berdua ini punya keistimewaan lebih sehingga membuat Faye bersedia membayar lebih tinggi daripada yang harga sesungguhnya. Sehingga di sini $30-nya karena Don dan Ed di sini kepemilikannya bagiannya sama ya, mereka awalnya bersedia perjanjian awalnya adalah membagi sama rata, sehingga $30 ini kita bagi sama rata untuk masing-masing Don dan Ed untuk menambah modalnya. Perhitungan capitalnya atau modalnya seperti ini, dimana sebelum revaluasi ya di sini Don dan Ed ada 50 dan 40 dengan total 90. Setelah revaluasi tadi kan ada goodwill 30 yang kita bagi dua, masing-masing 15. Sehingga di sini ditambah ada $15 masing-masing, sehingga setelah revaluasi di sini Don dan Ed masing-masing punya ada $65 dan $55. Totalnya $120. Dari $120 di sini Faye beli 50%, 60. Karena Faye beli 60% di sini berarti kan beli 50%, mohon maaf, beli 50%, jadi di sini beli dalam arti dia punya $60. Dan sedangkan Don dan Ed di sini masing-masing berarti kan harus disesuaikan. Dimana di akhir Don dan Ed itu masing-masing mereka setuju untuk punya kepemilikan yang sama. Jadi kalau di sini 120 kita kurangi 60, berarti kan kurang 60. Lalu si Don dan Ed di sini masing-masing mereka sudah setuju untuk punya total kepemilikan yang sama. Jadi di sini selisihnya tinggal kita hitung, ini adalah selisih yang modal yang ditransferkan untuk si Faye. Lalu yang kedua di sini apabila menggunakan metode bonus. Metode bonus ini adalah muncul apabila partnernya di situ tidak akhirnya mereka memutuskan untuk tidak melakukan revaluasi. Dalam artian kalau menggunakan goodwill ini kan mereka melakukan revaluasi dengan menghitung ulang nilai barunya dari si partnership-nya yang baru nilainya berapa. Tapi kalau menggunakan bonus di sini partnernya baik Don dan Ed mereka setuju untuk tidak menghitung ulang nilai total modalnya, sehingga waktu Faye masuk bersedia membayar $60 untuk 50% kepemilikan, di situ mereka tidak akan menghitung ulang total modal yang mereka miliki, sehingga nanti si Faye dianggapnya cuma langsung membeli dari total modal yang ada. Jadi di sini si Faye dia akan membeli $60-nya itu katakanlah itu dipakai untuk membeli 50% kepemilikan dari $90, sehingga dia akan punya kepemilikan 50% ada $45. Dan Don dan Ed di sini juga sama-sama nanti setuju punya kepemilikan yang sama di akhir, sehingga sisa $45 modalnya yang sisanya Faye ini dibagi dua sama rata. Ini untuk jurnalnya, dimana yang jurnal di kotak pertama ini adalah untuk yang goodwill, sedangkan yang di bawah ini untuk yang metode bonus. Nah, kalau tadi setelah yang pertama itu adalah apabila partner barunya membeli modal, ini yang metode selanjutnya apabila partner barunya itu sifatnya dalam menginvestasikan, berarti benar-benar memberikan dana baru yang fresh. Dimana di sini contoh soalnya kita sudah berganti, di sini ada Andrew dan Boyles, masing-masing punya modal $40 dan mereka $40 tersebut mereka share untuk kepemilikannya baik laba ruginya itu adalah sama 50%. Lalu di sini ada partner baru yang ingin bergabung namanya Krinar, dimana Krinar itu
akan dimasukkan sebagai partner dengan memberikan dana $50 secara cash. Dan nantinya setelah cleaner masuk ketiga ini akan mempunyai pembagian laba rugi yang setara. Nanti apabila ada, karena ini pakai metode goodwill, apabila ada goodwill akan dicatat. Jadi kita coba mencari tahu dulu ada goodwill-nya atau tidak. Di sini seperti biasa apabila ada goodwill berarti kita mencari nih implied value of firm, nilai barunya dari si partnership tersebut. Nah, di sini kan kalau kita bandingkan ya, di sini Andrew dan Boyd masing-masing punya 40, berarti punya 80, kalau kita bagi 3 ya kira-kira sekitar 25-an lah ya. Sedangkan Cramer di sini untuk membeli modal sebesar mungkin sekitar masih $26-27, dia bersedia membayar $50, sehingga kita seperti biasa menghitung nilai barunya itu dari total modal yang mana yang paling tinggi. Jadi di sini kita pakai punya Cramer $50 dia bayar untuk sepertiganya. Nanti sepertiga kepemilikan, sehingga nanti total nilai partnership-nya yang baru perkiraan setelah cleaner masuk adalah $150. Dimana sih modal lama totalnya ada $80. $80 di sini si cleaner di sini adalah memasukkan investasinya. Melakukan investasinya ada $50, sehingga di sini totalnya modalnya dimiliki sekarang adalah $130. Dan di sini dasarkan total modalnya $130 dengan nilai total perkiraan modalnya di pasaran, total nilai perusahaannya di pasaran adalah $150, sehingga di sini ada goodwill yang muncul $20. Dimana di sini konsepnya sama seperti yang sebelumnya ya. Di sini karena cleaner itu dia bersedia membayar lebih tinggi daripada harga yang sesungguhnya, sehingga di sini kita anggapnya partner lamanya mungkin punya keistimewaan atau punya nilai lebih yang memang bisa menambah nilai fair value mereka di pasaran, sehingga cleaner di sini tidak masalah apabila dia membayar lebih tinggi daripada yang seharusnya. Apabila hal seperti ini terjadi, berarti apabila ada goodwill ini akan kita masukkan sebagai tambahan modal bagi partner yang lama milik Andrew dan Boyles. Oke, di sini juga sama, ini ada tabel untuk revaluasinya. Ini perhitungannya masih sama ya. Di sini apabila sama-sama investasi ya, sama-sama di goodwill, tapi nanti goodwill-nya akan diberikan kepada partner yang baru. Kalau goodwill diberikan kepada partner lama itu kan biasanya dengan anggapan partner lamanya punya keistimewaan, sehingga si partner baru yang mau masuk di sini mereka bersedia untuk membayar lebih tinggi. Tapi apabila di sini kondisinya sebaliknya, berarti nanti kalau goodwill-nya akan dikasih ke partner yang baru apabila di sini partner baru yang baru masuk tersebut dianggap mempunyai nilai lebih atau punya keistimewaan, sehingga si partner lama yang menerima partner baru tersebut, partner lamanya merasa seperti nggak masalah kita memberikan share yang lebih tinggi daripada apa yang bisa dibayarkan si partner baru, karena partner baru tersebut bisa memberikan nilai lebih bagi kita untuk di masa depan. Jadi di sini untuk pencatatannya, di sini kasusnya masih sama ya. Cuma di sini cleaner-nya akan diberikan kepemilikannya adalah 40%, bukan setara lagi. Jadi Andrew dan Boyles masing-masing punya 30%, sedangkan cleaner di sini diberikan lebih tinggi 40%-nya. Jadi di sini untuk implied value of firm-nya di sini kita menghitungnya adalah kita pakai dasarnya, base-nya adalah milik partner yang lama, masing-masing 40, berarti di sini ada 80, karena di sini partner lamanya apabila kita bandingkan ya dengan cleaner membayar $50 untuk katakanlah untuk 40% kepemilikan modal ya. Berarti kalau misalnya katakanlah kita hitung 40 tambah 40 ada 80, 40%-nya berapa? Berarti kan di situ lebih rendah daripada $50 ya. Jadi di sini kita pakainya adalah total modal yang lama. Jadi di sini bisa kita asumsikan dulu untuk implied value of firm-nya atau nilai barunya apabila si partner barunya masuk ini adalah $133.
dimana $133 ini kita peroleh dari pada saat kita menghitung nilai barunya dari perusahaan apabila si cleaner masuk, dan di sini apabila kita kan sudah memutuskan akan menggunakan total modalnya dari modal lamanya. Karena apabila kita bandingkan ya, di sini kita misalkan cleaner itu ingin membayar $50 untuk 40%-nya. 40%-nya dari total modal lamanya itu kira-kira berapa? Kan nggak nyampe, di sini nggak nyampe $40 ya. Sehingga di sini apabila kita bandingkan, cleaner itu katakanlah dia nanti modal yang akan dimiliki cleaner sekitar katakanlah $40, kita bandingkan dengan di sini ada $80. Berarti di sini kita pakai lebih tinggi milik total modal milik yang partner lamanya. Sehingga di sini kita akan memutuskan untuk menghitung nilai barunya menggunakan total modal dari si partner lama. Jadi di sini seperti biasa kita bandingkan dengan total modal lama, ditambah ada nilai investasi yang baru ada $50, sehingga total investasinya untuk yang barunya setelah si cleaner masuk itu ada $130. $130-nya ini kita bandingkan dengan nilai pasaran yang barunya dari perusahaan ada $133, sehingga di sini ada goodwill $3. Goodwill $3-nya ini nanti akan kita berikan kepada cleaner. Dimana di sini cleaner dianggapnya ya, untuk memutuskan nanti goodwill-nya ini kita berikan kepada siapa ya, gampangnya pada saat kita sudah dapat nilai yang 130 ini, 130-nya silahkan dikalikan dengan presentasi pembagian laba dari si partner baru. Apabila nanti nilainya ketemunya adalah lebih tinggi daripada investasi yang dia berikan, berarti goodwill-nya akan diberikan kepada partner baru. Tapi apabila nilainya ternyata lebih rendah daripada investasinya, berarti di sini goodwill akan diberikan kepada partner lama. Yang mungkin menjadi perhatian ini biasanya nanti yang banyak bingung adalah pada saat menentukan ini pakai modalnya siapa di sini ya. Tadi seperti sudah saya katakan, nanti silakan sebelum memutuskan menghitung sini dibayangkan dulu, dihitung secara kasar di otak dulu saja, dimana di sini membandingkannya total modal lamanya di sini milik Andrew dan Boyles, dimana mereka di sini kan masing-masing share-nya ada 40% 40-40 untuk separuh-separuh. Tapi apabila si cleaner masuk di sini akan diberikan 40% dari total modal lama. Berarti kan nggak nyampe $40 ya di sini, karena separuhnya dari 80 aja udah 40, tapi apabila 40% berarti sekitar 30 sekian, anggaplah seperti itu. $30 apabila dibandingkan dengan masing-masing $40, lebih tinggi mana? Dan pasti lebih tinggi yang Andrew dan Boyles, karena itu di sini kita pakai yang $80. Ini tabel untuk evaluasinya. Nice. Selanjutnya ini apabila di sini si Andrew dan Boyles memutuskan untuk tidak merevaluasi asetnya, masih pakai contoh soal yang sama tadi. Nah, tapi mohon maaf ya, ini bukan sepertiga, tapi 40% sama seperti yang soal sebelumnya. Ini bisa sambil diganti di PowerPoint masing-masing ya, di PowerPoint yang sudah saya berikan minggu lalu. Dimana di sini cleaner sama-sama menginvestasikan $50 untuk 40% kepemilikan modalnya. Ini saya ganti dulu. Oke, di sini kita hitung dulu. Di sini si cleaner kan menginvestasikan 50% untuk 60% untuk 40% kepemilikan dari total kepemilikan modal partnership-nya. Jadi di sini bisa kita tahu kan kepemilikan partnership-nya setelah ditambah investasi dari si cleaner 90 ditambah ada 50, berarti di sini ada 130. 130-nya di sini adalah 130 di sini kita kalikan 40% untuk menghitung nilai investasinya si cleaner sebenarnya berapa sih, 40%-nya dari total modal barunya, ternyata dia dapat 52. Dia ada bagian $52, sedangkan si cleaner cuma bayar $50, sehingga di sini ada bonus $2, di mana bonus $2 ini akan diberikan kepada cleaner. Konsepnya sama seperti tadi, karena si cleaner ini dianggap memiliki nilai lebih, jadi di sini dia
modal yang diakuinya, yang dicatat itu lebih tinggi daripada yang si cleaner investasikan. Di sini mohon maaf ya, kalau ini Indo dan Boilsnya di sini ada sedikit perbedaan 50-40. Kalau yang sini kan 40-40 ya. Nggak apa-apa, konsepnya sama saja. Yang penting di sini apabila nanti ada bingung bisa langsung ditanyakan ya. Jadi di sini Edu dan Bos masing-masing punyanya 50 dan 40 ya, bukan 40 dan 40. Agak beda dengan lain, cuman interestnya saja di sini yang sama. Nah, berikutnya ini ada jurnalnya. Untuk jurnalnya di sini yang kotak atas ini adalah untuk yang metode goodwill, sedangkan yang bawah sini untuk metode yang bonus. Nah, ini berikutnya apabila ada partnernya salah satunya mengundurkan diri atau meninggal. Nah, ada yang tahu kira-kira nanti seperti apa perlakuannya untuk partner yang meninggal atau katakanlah mengundurkan diri? Yang untuk bagian ini nanti silakan kita bisa diskusikan bersama ya. Sampai di sini dulu. Apabila nanti masih ada pertanyaan bisa kita diskusikan atau bisa ditanyakan langsung di Classroom. Terima kasih.